Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, kami ingin berterima kasih kepada Pak Denny dan Pak Danu selaku dosen pengampu. Perkenalkan kami dari kelompok SMS 01 atau tim 1 dari kelas Sustainable Manufacturing System. Di sini kami terdiri dari 5 anggota member. Yang pertama ada Muhammad Prawaheksa, dan selanjutnya ada saya sendiri di Kosa Dewo, dan bagus ketiga Kurnia Hilahiden serta mm, Bu Nur Anissa. Oke, selanjutnya tujuan utama dari laporan ini adalah menerapkan prinsip Sustainable Manufacturing System dari berbagai aspek produksi di PT Mebel Indah, mulai dari peramalan permintaan, pengendalian kualitas, integrasi sistem ERP, hingga analisis kelayakan investasi. Dan kami berharap hasil analisis ini dapat memberikan gambaran bagaimana penerapan konsep berkelanjutan dapat mendukung efisiensi, kualitas, dan profitabilitas dalam sistem manufaktur modern. Oke, selanjutnya untuk memudahkan pemahaman, berikut agenda presentasi kami hari ini yang terdiri dari 5 bagian utama. Yang pertama adalah forecasting, yaitu peramalan permintaan produk furnitur menggunakan metode kuantitatif, lalu ada control chart, pengendalian kualitas produk, LACK, Profitable, dan CALAX, serta ada ERP atau Enterprise Resource Planning, integrasi sistem ERP pada PT Mebel Indah, lalu yang keempat ada Feasibility Study, yaitu terkait dengan analisis kelayakan investasi workshop baru, serta yang terakhir ada kesimpulan. Oke, selanjutnya eh, akan dibahas lebih lanjut atau lebih detail dari rekan saya Mas Zen Kurnia Ilahi terkait dengan forecasting. Kepada Mas Zen dipersilakan. Terima kasih. Baik, saya akan melakukan presentasi tentang forecasting. Rumusan masalah, bagaimana cara melakukan peramalan permintaan produk furnitur PT Mebel Indah secara akurat menggunakan metode kuantitatif untuk mengoptimalkan perencanaan produksi dan mengurangi pemborosan sumber daya. Tujuan dari forecasting ini, mengetahui metode peramalan yang paling akurat untuk memprediksi permintaan produk furnitur di masa depan agar PT Mebel Indah dapat melakukan perencanaan produksi secara efisien. Dari data penjualan Hemnes Bed Frame menggunakan empat metode, yaitu Moving Average, Hold Methods, TSD, Time Series Decomposition, dan Winter Method. Setiap metode akan menampilkan proyeksi penjualan untuk periode forecasting yang telah ditentukan. Untuk menentukan metode forecasting terbaik, dilakukan perbandingan antara keempat metode berdasarkan 3 indikator akurasi. MAPE, Mean Absolute Percentage Error, MAD, Mean Absolute Deviation, dan MSE, Mean Squared Error. Berdasarkan hasil perbandingan di atas, metode Time Series Decomposition memiliki nilai error terkecil untuk ketiga metrik evaluasi, yaitu MAPE sebesar 2,9, MAD sebesar 182,5, dan MSE sebesar 55,1. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode time series decomposition merupakan metode forecasting yang paling optimal untuk digunakan dalam kasus penjualan furnitur Hemnes Bed Frame. Berdasarkan analisis keempat metode forecasting tadi, dapat kita simpulkan bahwa setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Time series decomposition terbukti menjadi metode paling optimal dengan error terkecil pada ketiga metrik evaluasi. Dalam kasus penjualan furnitur Hemnes Bed Frame, metode TSD direkomendasikan sebagai pendekatan terbaik untuk menghasilkan proyeksi penjualan di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Kitikat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai control chart, yang mana
merupakan alat statistik yang digunakan untuk memantau, mengendalikan, dan meningkatkan proses produksi dengan cara menampilkan data hasil pengukuran dari waktu ke waktu disertai dengan batas kendali. Control chart sendiri memiliki peran penting dalam menjaga kualitas dan stabilitas proses produksi. Dengan menggunakan control chart, perusahaan dapat memantau apakah suatu proses berada dalam kendali statistik dan dapat mengetahui apakah variasi yang terjadi pada suatu proses disebabkan oleh variasi alami atau ada penyimpangan khusus seperti itu ya. Nah, hal ini memungkinkan identifikasi dini terhadap variasi yang tidak normal, sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan untuk mencegah terjadinya produk yang cacat. Nah, analisis kali ini kita menggunakan control chart berupa X-bar chart, X-bar S chart, P chart, dan NP chart. Oke. Analisis dilakukan pada leg coffee table dan Kalak self unit, di mana untuk leg coffee table itu kita ada data dengan panjang meja 120 cm dengan toleransi 1 cm. Untuk Kalak self unit kita mengukur tinggi lemari dengan 77 cm dengan toleransi di 0,5 cm seperti itu ya. Jadi untuk leg coffee table terdapat 8 unit per subgroup dengan 23 subgroup yang ada. Sementara untuk kalau self unit sendiri terdapat 10 unit per subgroup dengan 18 observasi. Nah, untuk tiap masing-masing unit tadi kita analisis keempat chart tersebut. Namun untuk masing-masing kita ambil contoh. Untuk leg coffee table sendiri kita ambil untuk X bar R dan X bar S chart. Seperti itu ya. Kita lihat dari data yang ada satu data yang outlier seperti itu. Nah, data outlier ini berarti ada salah satu subgroup yang cacat. Namun, apabila outlier ini dikeluarkan, maka dapat dikatakan selain itu banyak unit yang masih dalam standar kontrol seperti itu ya. Jadi bisa dibilang hampir keseluruhan data atau leg coffee table itu masih dalam hal yang terkontrol seperti itu. Lalu untuk NP chart dan P chart kita gunakan pada Kalak self unit. Nah, untuk di Kalak sendiri ini bisa dibilang proporsi kecatatannya sudah dalam kontrol di dalam proporsinya seperti itu ya. Jadi menurut perhitungan sebetulnya lower control limitnya ada di minus. Cuma secara teori kalau di bawah 0 maka LCL-nya kita pakai yang 0 seperti itu ya. Karena seluruh perhitungan minus, tapi karena itu dikurang daripada 0, kita pakai di titik yang di 0. Nah, dari sini terlihat bahwasannya sebetulnya proporsi kecacatan itu masih dalam terkontrol, seperti dalam keadaan terkontrol untuk Kalak self unit seperti itu. Nah, inti dari perhitungan ini atau analisis ini sebenarnya produksi yang dilakukan oleh PT Mebel itu sudah dalam kontrol yang ketat seperti itu, sehingga proporsi cacatnya bisa dibilang minim dan masih terkendali secara keseluruhan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Muhammad Faisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan perusahaan untuk mengelola dan mengkoordinasikan seluruh proses bisnis utama, seperti keuangan, produksi, persediaan, penjualan, dan sumber daya manusia dalam satu basis data yang terpusat. Fungsi utama ERP adalah meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses, kemudian menyediakan data yang akurat dan real-time untuk mendukung pengambilan keputusan dan memperkuat koordinasi antar divisi, serta meningkatkan daya saing perusahaan dengan mengurangi redundansi dan kesalahan data. Sebelumnya, untuk rumusan masalahnya,
adalah bagaimana penerapan sistem ERP ini pada PT Mabel Indah dapat mengintegrasikan fungsi-fungsi utama perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengambilan keputusan, yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem ERP dalam mengintegrasikan departemen purchasing, inventory, manufacturing, sales, dan finance guna mendukung pengelolaan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan. Dapat dilihat pada gambar di bawah, merupakan alur bisnis proses ERP yang menghubungkan beberapa departemen utama dalam perusahaan, dimulai dari customer yang melakukan pesanan, kemudian ditangani oleh sales dan marketing untuk mencatat order. Selanjutnya, sistem melakukan pengecekan di inventory apakah stok mencukupi ataupun tidak. Jika stok tidak mencukupi, proses dilanjutkan ke purchasing untuk membeli raw material, lalu diteruskan ke manufacturing untuk proses produksi untuk menghasilkan produk jadi. Setelah itu, produk dikirim ke pelanggan. Sementara itu, jika stok cukup, alur langsung berlanjut ke proses invoice dan finance untuk mengelola pembayaran dan pembuatan invoice kepada pelanggan. Alur ini menunjukkan pemenuhan pesanan, pengelolaan stok, hingga keuangan sehingga menciptakan sistem yang terintegrasi dan efisien. Selanjutnya, departemen dalam sistem ERP terbagi menjadi 5 departemen. Yang pertama, Purchase Department, untuk melakukan proses pembelian barang dari pemasok, memastikan ketersediaan material dengan harga, kualitas, dan waktu pengiriman optimal melalui fitur RFQ atau Request for Quotation dan daftar vendor. Yang kedua, Inventory Department, yang bertugas mengelola persediaan bahan baku dan barang jadi, menjaga kontinuitas produksi, mengurangi risiko stock out, serta menyeimbangkan biaya penyimpanan. Yang ketiga, Manufacturing Department. Departemen ini bertugas mengubah bahan baku menjadi produk jadi melalui Bills of Material atau BOM, memastikan efisiensi penggunaan material dan kualitas produk yang konsisten. Selanjutnya, Departemen Sales dan Marketing yang bertugas mempercepat proses pelayanan pelanggan melalui quotation dan RFQ, meningkatkan akurasi penawaran harga dan membangun hubungan dengan konsumen. Dan departemen yang terakhir, yang kelima, Finance Department, yang bertugas mengelola keuangan dengan pencatatan invoice terintegrasi, memastikan kebenaran transaksi, memperkuat pengendalian arus kas, dan pengambilan keputusan keuangan. Selanjutnya, berikut merupakan analisis efektivitas Purchase Department. Terdapat temuan utama, yaitu kenaikan signifikan pembelian pada minggu kedua dan keempat, dapat dilihat dari grafik di sampingnya. Kemudian temuan selanjutnya adalah terkait dengan peningkatan order dari pelanggan. Sistem RFQ meningkatkan transparansi pemilihan vendor dengan lead time vendor bervariasi dari 4 hingga 9 hari. ERP ini bermanfaat dengan integrasi data dari vendor, harga, dan lead time membantu Purchase Department dalam menganalisis efektivitas keputusan pembelian, negosiasi harga, dan manajemen supplier yang lebih tepat. Untuk Departemen Purchasing, sistem ERP memberikan kontribusi besar dalam memastikan ketersediaan bahan baku melalui integrasi data vendor, data harga, dan lead time melalui fitur RFQ atau Request for Quotation. Selanjutnya, pada inventory trend dapat dilihat pada grafik di samping sebelah kiri. Terjadi penurunan drastis pada minggu kedua menandakan proses produksi besar. Kenaikan pada minggu ketiga menunjukkan replenishment dari vendor. Data penting untuk menentukan reorder point dan safety stock. Yang selanjutnya, dilihat dari tren manufacturing output, kestabilan produksi dengan peningkatan tajam pada minggu keempat terjadi karena pesanan besar, membantu mengukur kapasitas produksi dan efektivitas lini perakitan. Berdasarkan hasil analisis dari masing-masing departemen, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem ERP mampu mendukung kelancaran proses bisnis secara terpadu. Pada bagian inventory, sistem mampu menampilkan data stok secara real-time, sehingga kebutuhan bahan dapat terkontrol dengan baik. Hasil implementasi dan analisis pada PT Mabel Indah menunjukkan bahwa ERP memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan efisiensi produksi, transparansi pengelolaan keuangan, serta kualitas pelayanan kepada pelanggan. Dengan adanya ERP, perusahaan dapat merespons dinamika pasar secara lebih cepat, tepat, dan adaptif melalui pengambilan putusan berbasis data. Selanjutnya, feasibility study, pendahuluannya, rumusan masalah, apakah proyek investasi pembangunan workshop baru PT Mabel Indah ini layak dilakukan, ditinjau dari aspek biaya investasi, depresiasi aset, proyeksi pendapatan, biaya operasional, dan profitabilitas.
Nah, kemudian tujuannya adalah untuk menilai kelayakan investasi pembangunan workshop baru ini melalui analisis biaya, pendapatan, dan depresiasi untuk memastikan proyek dapat memberikan keuntungan dan mendukung pertumbuhan di jangka panjang ini. Next, ada komponen investasi awal. Yang pertama ada bangunan dan infrastruktur. Ada senilai 1.363.682.000 workshop, itu ada ruang kerja, instalasi listrik dan air, kemudian mesin dan peralatan produksi senilai 156.185.554. Di antaranya ada mesin pemotong bor, finishing conveyor, dan alat pengecetan. Selanjutnya ada peralatan pendukung yang senilai 243.828.448, yaitu ada meja kerja, rak penyimpanan, forklift, dan troli. Kemudian selanjutnya ada peralatan kantor dan IT. Nah, senilai 104.905.667, diantaranya ada komputer, printer, sistem ERP, dan peralatan komunikasi. Dan dimana semua total investasi ini adalah 2.868.601.669. Baik, kemudian ada proyeksi pendapatan 5 tahun. Di sini ada data tahun 1 sampai tahun ke-5, di mana pendapatan ini mengalami kenaikan rata-rata dari 8 sampai 10% per tahunnya dengan asumsi kenaikan harga produk 10% per tahun. Dan proyeksi ini didasarkan pada 8 brand furniture dengan volume produksi mingguan yang stabil. Dan ada biaya operasional tahunan. Gaji karyawan tahun pertama itu sebesar 1,3 M dan ini meningkat 6,5% per tahun. Dan ada material tahunan itu tahun pertama yaitu 17,6 M, dia meningkat juga 6% per tahunnya. Kemudian ada overhead tahun pertama juga meningkat 9% per tahun, totalnya 198 juta. Dan dari semuanya itu total biaya operasional tahun pertama itu menjadi 19,1 M. Dan ini semua dari tahun 1 sampai tahun ke-5 itu mengalami peningkatan akibat dari inflasi dan peningkatan biaya produksi. Kemudian hasil analisis kelayakan investasi ini, yang pertama ada NPV, Net Present Value, totalnya ada 2.571.326.268. Dari NPV ini menunjukkan positif dan proyek ini layak dan menguntungkan sekali untuk dipertimbangkan dari nilai dan dengan waktu uangnya ya. Kedua ada IRR, Internal Rate of Return. Dan di sini ada 21%, di mana IRR ini 21% lebih tinggi dari tingkat pengembalian minimum. Dan ini menunjukkan efisiensi dan portabilitas investasi yang sangat baik ya. Kemudian yang ketiga ada payback period, dan ini ada 3,57 tahun, di mana modal investasi ini akan kembali dalam waktu sekitar 3 tahun 7 bulan. Ini terjadi pada pertengahan tahun keempat ya. Dan kesimpulan dari hasil analisis kelayakan investasi ini, proyek pembangunan workshop baru PT Mebel Indah ini layak untuk dilaksanakan berdasarkan ketiga indikator kelayakan finansial ini. Oke, terima kasih Mbak Nisa terkait dengan penjelasannya terkait dengan RRP. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kesimpulan, forecasting, dan control chart yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Oke, berdasarkan hasil analisis keempat metode forecasting dapat disimpulkan bahwa setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing. Yang pertama adalah metode moving average, cukup sederhana namun kurang akurat karena tidak mampu menangkap tren jangka panjang. Lalu yang kedua adalah Hodge method, lebih baik karena dapat memodelkan tren tetapi masih terbatas dalam menangkap pola musiman. Oleh karena itu, dalam kasus penjualan furnitur Hemnes Bed Frame, metode TSD direkomendasikan sebagai pendekatan terbaik untuk menghasilkan proyeksi penjualan di masa mendatang. Berdasarkan evaluasi pengendalian kualitas menggunakan X-bar chart, XS chart, NP chart, dan P chart, diperoleh kesimpulan bahwa meskipun jumlah sampel tidak seragam, proses tetap menunjukkan kestabilan dalam hal proporsi cacat. Proses pemotongan maupun perakitan lak profitable terkendali secara statistik serta memenuhi standar panjang 120 kurang lebih 1 cm. Begitu pula proses produksi kalak stabil dan konsisten dalam menjaga tinggi produk pada standar 77 yang kurang lebih atau toleransinya 0,5 cm. Seperti yang terlihat bahwasannya pada ada secara perbandingan adalah antara forecasting dan control chart dengan 3 item masing-masing.
Oke, selanjutnya kita akan bahas dengan kait kesimpulan dari ERP dan feasibility study. Yang pertama, dari hasil implementasi dan analisis pada PT Mebel Indah menunjukkan bahwa ERP memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan efisiensi produksi, transparansi pengelolaan keuangan, serta kualitas pelayanan kepada pelanggan. Dengan adanya ERP, perusahaan dapat merespon dinamika pasar secara lebih cepat, tepat, dan adaptif melalui pengambilan keputusan berbasis data. Hal ini sejalan dengan visi PT Mebelindo untuk menjadi perusahaan furnitur yang inovatif, berkualitas, dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, penerapan ERP tidak hanya merupakan daya saing perusahaan di industri, tetapi juga mendukung tercapainya keberlanjutan dalam sistem manufaktur modern. Dan setelah kita belajar atau feasibility study, proyek investasi pembangunan Mebelindo dinyatakan layak berdasarkan analisis kelayakan finansial, yang dimana NPV positif sebesar 2,57 miliar menunjukkan proyek menguntungkan dengan IRR atau 21% melebihi tingkat pengembalian minimum dan payback period 3,57 tahun menunjukkan modal akan kembali dalam waktu yang wajar. Proyeksi pendapatan meningkat dari 18,9 miliar rupiah dalam 1 tahun menjadi 27,7 miliar tahun kelima dengan pertumbuhan stabil dari 8 hingga sampai 10% per tahun. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.